Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat berkumpul pada via Zoom meeting ini untuk mempresentasikan program yang kami buat dengan judul Virtual Assistant. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Feanska Persanda dengan NIM 2103635 beserta rekan saya yaitu Raffi Nurjaya Dinata dengan NIM 2101746. Yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini ialah flowchart program yang kami buat beserta GUI-nya. Ya, Raffi. Ya, terima kasih, Fean. Ya, mungkin langsung saja saya akan menjelaskan flowchart-nya. Mana ya? Di sini flowchart-nya mulai, kemudian si programnya itu programnya mengucapkan salam. Kemudian setelah mengucapkan salam programnya, kemudian kita menginputkan suara dari menggunakan modul Speak Recognizer. Lalu di sini jika ada apakah suara ada di perintah, jadi jika semisal open Google atau open YouTube ada di perintah, maka program akan melanjutkan perintahnya atau melanjutkan si programnya. Lalu kemudian jika ya, maka jalankan perintah yang ada. Jika tidak, maka kembali lagi ke input suara si penggunanya. Nah, tadi jika ya, jalankan perintah, lalu kemudian jika suara kita yang kita masukkan atau input suara berupa ada thank you di dalam perintah itu, jika ya, maka program selesai. Jika tidak, maka akan kembali lagi untuk menginputkan suara. Nah, kemudian kami akan menjelaskan program-program yang telah kami buat. Yaitu pertama, kita akan mengimportkan modul-modul terlebih dahulu. Yang dimana yang pertama yaitu import Speak Recognition SSR. Ini tuh berfungsi sebagai modul untuk menginputkan suara. Jadi nanti suara itu akan dijadikan sebagai sumber datanya. Lalu import OS itu modul untuk membuka file lokal yang ada di komputer kita. Lalu import re ini tuh untuk mencari kata-kata yang sama yang berada di Google. Lalu import web browser ini tuh berfungsi sebagai nantinya tuh si program akan mencari apa yang kita cari untuk membuka situs. Misalnya open Google, nantinya tuh akan membuka situs Google, atau open YouTube, nanti si program akan membuka situs YouTube. Lalu import datetime, nanti si program tuh bisa menampilkan waktu. Lalu import pyttsx3, ini tuh program atau modul untuk agar si program itu dapat berbicara menggunakan suara. Lalu import pywatkit, ini tuh berfungsi sebagai
untuk membuka video yang ada di YouTube. Lalu import random di sini tuh sebagai modul untuk membuka membuka data secara acak dari suatu list. Jika di sini kami menggunakan modul random untuk memutar sebuah lagu dari folder tertentu. Lalu import subproses ini tuh berfungsi sebagai modul untuk membuka format file yang berupa .exe atau biasa yang kita sebut dengan aplikasi-aplikasi. Jadi nanti si program tuh dapat membuka aplikasi exe. Lalu import Wikipedia. Jadi nanti si program tuh bisa membuka Wikipedia. Jadi jika di sini kami menggunakan what is atau who is jika di dalam perintah, maka si program tersebut akan mencari suatu hal, orang atau apapun itu melalui Wikipedia. Lalu di sini GUI-nya tuh kami memakai tkinter, yang dimana from tkinter import bintang. Bintang itu untuk memanggil semua fungsi di dalam tkinter. Lalu import tkinter as tk ini untuk menamai ulang si tkinter menjadi nama tk. Jadi untuk memudahkan agar tidak panjang. Sebentar. Nah, kemudian from field import image tk. Di sini modul untuk menampilkan sebuah gambar. Lalu di sini from ether tools import count cycle. Ini modul untuk menjalankan sebuah file yang memiliki animasinya seperti file GIF. Lalu kemudian di sini kami membuat kelas yang dimana kelas ini nantinya tuh sebagai program untuk menjalankan si GIF-nya. Lalu di sini tuh kelas image label, tk label. Jadi nanti GIF tersebut akan dimasukkan ke label gambarnya. Lalu membuat fungsi baru yang dimana ketika load atau menjalankan di sini variabel baru. Jika instansinya adalah string, maka image atau im diartikan untuk membuka image. Lalu di sini frames yaitu adalah list kosong. Yang nantinya list kosong ini akan diisi oleh frame dari GIF tersebut. Lalu try for i in count, yaitu jika i ada dalam hitungan, nanti frame yang ada di GIF tersebut akan dimasukkan ke list frame ini. Jadi nanti frames ini tuh dijalankan sehingga menampilkan animasi dari GIF tersebut. Lalu exit error, jika error, program itu akan pas atau melewati prosedurnya. Lalu self frames cycle ini tuh untuk mengulang animasi si GIF tersebut. Jika coba di sini coba jalankan delay-nya. Delay di sini diartikan sebagai durasinya. Jadi durasi delay si GIF tersebut.
jika kecuali delay tersebut diartikan sebagai 100, jadi delaynya tuh selama 100. Jika panjang frames-nya adalah 1, maka konfigurasi frame gambar tersebut dilanjutkan ke frame selanjutnya. Jadi setelah frame 1 selesai, frame selanjutnya akan dilanjutkan. Lalu else, self next frame. Jadi seperti tadi, jika frame 1 sudah selesai, untuk else ini, jika frame 1 sudah selesai, lalu kemudian lanjut ke frame 2. Namun jika frame 2 tidak ada, maka dilanjutkan ke frame 3. Lalu di sini membuat fungsi jika unload, menginisiasi konfigurasinya menjadi image none, yang dimana artinya tuh jika image tersebut atau gambar tersebut tidak memiliki animasi atau bukan file GIF, maka gambar tersebut hanya sebagai gambar biasa, tidak memiliki animasi. Nah, lalu dev next frame ini adalah program atau fungsi untuk menjalankan frame per frame dari file GIF tersebut. Nah, setelah kelas untuk menjalankan GIF sudah selesai, maka selanjutnya adalah untuk mengkonfigurasi si PyTTSX. Yang pertama, engine itu sebagai PyTTSX yang nantinya si program itu dapat menjalankan atau berbicara dengan suara. Lalu membuat variabel baru yaitu voice di sini untuk membuka konfigurasi si PyTTSX-nya. Lalu kemudian setelah membuka konfigurasinya, di sini engine set property untuk mengatur kecepatan suara yang diucapkan oleh si programnya. Di sini kami men-settingnya menjadi 130 kecepatan suaranya. Lalu engine set property voice. Di sini voice 1, kenapa? Karena kami ingin menggunakan suara perempuan sebagai suara programnya. Jika voice ini diisi dengan 0, maka program tersebut atau PyTTSX-nya akan berbicara tapi menggunakan suara laki-laki. Lalu setelah PyTTSX, modul PyTTSX ini dijalankan, maka akan tampil hasil initializing. Lalu selanjutnya adalah membuat fungsi untuk si program itu berbicara. Jadi kita tidak perlu susah payah menggunakan engine.pyttsx. Jadi di sini hanya cukup menggunakan fungsi talk, lalu kemudian di teks ini kita misalnya good morning atau apa itu. Jadi nanti cuman mengetikkan talk, kemudian di dalamnya kata apa yang ingin diucapkan oleh si program itu. Lalu kemudian membuat fungsi baru. Di sini kami membuat untuk agar si program tersebut mengucapkan salam kepada kita. Jika di sini awalnya tuh membuat variabel baru yang diartikan sebagai integer, yang integer tersebut adalah
waktu sekarang. Lalu ketika sudah men-setting time-nya atau menampilkan waktu sekarang, selanjutnya adalah jika waktu sekarang lebih dari jam 12 malam dan kurang dari jam 12 siang, maka program tersebut akan mengucapkan salam good morning master. Lalu selanjutnya, jika jam atau waktu menunjukkan pukul 12 siang, lebih dari pukul 12 siang, dan kurang dari pukul 5 sore, maka program akan berbicara atau mengucapkan salam kepada kita, yaitu good afternoon. Lalu jika waktu lebih dari jam 5 dan kurang dari jam 12 malam, maka si program akan mengucapkan salam good evening. Lalu selanjutnya adalah membuat fungsi baru, yaitu my comment. My comment di sini adalah untuk memasukkan input suara dengan menggunakan speak recognition. Di sini untuk memudahkan speak recognition, di sini membuat variabel baru yaitu R, di mana diartikan sebagai speak recognition yang nantinya akan diinisialisasi menjadi recognizer. Lalu dengan menggunakan mikrofon sebagai sumber datanya. Nah, jika program atau modul mikrofon ini berjalan, maka akan muncul print listening. Lalu selanjutnya adalah R pause threshold, yaitu jika kita tidak menginputkan suara selama 1 detik, maka program tersebut akan melanjutkan programnya. Lalu di selanjutnya yaitu R adjust for ambient noise. Ini tuh diberi durasi sekitar 1 detik. Jadi ketika kita mengucapkan perintahnya, ketika menginputkan suara, nah setelah selesai maka itu diberi waktu sekitar 1 detik untuk melanjutkan apa yang kita perintahkan. Jika tidak ada perintah lagi selama 1 detik, maka program akan langsung menjalankan program selanjutnya. Nah, terus di sini audio itu diartikan sebagai data untuk suaranya. Lalu selanjutnya mencoba kita menginputkan suara. Ketika sudah menginputkan suara, di sini komen diartikan sebagai recognize Google, yang nantinya di mana ketika sudah kita menginputkan suara, nanti si program tuh akan mencari kata-kata yang kita ucapkan apakah sama dengan ada yang di Google atau tidak. Lalu jika sama, maka kita buat teks tersebut atau inputan suara tadi menjadi teks, dan kemudian dibuat lower. Maksudnya teks yang tadi kita ucapkan tuh menjadi huruf kecil semua. Nah, selanjutnya jika speak recognition error, maka si program akan menampilkan your last comment couldn't be here, yang artinya jika program speak recognition ini error, maka akan menampilkan perintah your last comment couldn't be here. Jadi jika accept
Jika jika error, maka si program akan menampilkan Maya, your last comment couldn't be heard, lalu mengembalikan komen sebagai my comment. Lalu di sini return comment itu sebagai fungsinya itu sebagai untuk menyimpan perintah komen di atas. Lalu selanjutnya yaitu membuat GUI-nya. Di sini yang pertama kelas widget. Ya, bentar. Nah, di sini kelas widget. Lalu membuat definisi untuk menginisiasi si program yang selanjutnya. Di sini root itu untuk variabel buat membuka root itu buat menampilkan layar di GUI nanti. Lalu root title itu judul dari layar GUI tersebut. Lalu root geometry itu buat mengatur besar, panjang dan lebar si GUI layar tersebut. Lalu root resizable di sini buat men-setting agar pas di 800 kali 700 si layarnya. Lalu di sini menggunakan label yang mengartikan di sini ada variabel LBL yang artinya di mana menggunakan image label di dalam root itu atau layar GUI tersebut. Lalu di sini button 1 yaitu sebagai button tag inter. Di sini tuh button tersebut nantinya di button itu ada teks yaitu run. Lalu di sini tuh BG itu adalah background dari si button tersebut yang kode warnanya seperti ini. Lalu FG itu nanti tuh si teksnya itu berwarna hitam. Lalu comment sama dengan self assistant, nanti si button tersebut akan dimasukkan atau akan menjalankan ke asisten nanti yang akan menjalankan si perintah programnya, yaitu seperti open Google, open YouTube, dan lain-lain. Terus button 2 itu nanti tuh teksnya itu exit dengan warna backgroundnya, kode warna backgroundnya seperti ini. Lalu warna teksnya black atau hitam, kemudian komennya atau perintahnya yaitu root destroy, yang dimana ketika ditekan nanti akan keluar dari programnya. Lalu label pack atau lbl.pack yaitu untuk memposisikan atau variabel lbl.pack itu untuk mengemas di label yang di atas menjadi satu pack atau dikemas gitu. Lalu posisinya tuh secara default akan diatur otomatis. Lalu button 1 place jika di atas menggunakan pack, nanti itu kalau pack itu posisinya akan secara default berada di layar GUI-nya. Kalau button 1 place di sini menggunakan place itu untuk mengatur si
untuk mengatur si tempat button tersebut berada. Lalu button 2 juga sama, menggunakan place, diatur bersebelahan dengan button 1. Kemudian membuat inisiasi untuk menginisiasi output text, yang dimana artinya tuh yang di dalamnya tuh string var, yaitu string variabel. Jadi nanti output text itu akan menampilkan teks hasil output dari si program. Nah, di sini self output text set click run to give comments. Nanti di dalam sebuah label itu, di dalam sebuah frame, nanti itu ada teks click run to give comments. Selanjutnya output frame. Output frame itu adalah label frame yang nantinya tuh bisa disebut sebagai judulnya. Judulnya tuh di sini menggunakan atau disetting yaitu output. Nah, selanjutnya output frame .pack. Ini seperti yang di atas tadi, yaitu label pack. Output frame .pack itu nantinya akan mengemas si output frame, lalu memposisikan output frame secara default. Lalu left ini sebenarnya tidak harus left, bisa right atau apapun. Nah, ini tuh untuk menempatkan message yang nantinya di dalamnya tuh untuk menampilkan si output dari programnya. Di sini lebarnya itu 780 dengan variabel dari output text dengan background seperti ini dan warna teksnya putih. Lalu dikemas di dalam si output frame. Kemudian lbl.load, terus dalamnya tuh give1.give, itu adalah untuk menampilkan GIF, gambar GIF dari program kita. Terus root.bind yaitu return self assistant, itu untuk mengkaitkan si program kita dengan GUI-nya. Lalu di sini root.mainloop itu adalah untuk mengulang secara tak terbatas si GUI-nya. Jadi tidak akan berhenti sampai program itu keluar secara manual atau oleh kita. Yang selanjutnya yaitu programnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fean. Silahkan, Fean. Oke, terima kasih Raffi. Nah, sekarang saya bakal ngejelasin tentang programnya. Nah, dari sini. Nah, kita tuh buat definisi baru dulu buat ngejalanin si programnya gitu. Nanti programnya bakal pas dijalanin itu di GUI-nya bakal ada tulisan listening gitu. Jadi nungguin kita ngomong. Nah, kalau misalnya di sini jika kita bilang hello Maya di dalam komen, di dalam perintah. Nah, nanti di sini ada definisi regex ya. Nah, di mana nanti tuh bakal nge-search di Google, terus tentang si komennya ini hello Maya, dan bakal ngomong, si GUI-nya itu bakal ngomong hello master, how can I help you?
dan bakal muncul muncul teks di dalam GUI-nya juga sama Maya, hello master, how can I help you? Selanjutnya itu kalau misalnya kita ngomong open Google di dalam perintah. Nanti si GUI-nya ini bakal ngomong opening Google gitu. Terus nanti bakal ada tulisan gitu kalau misalkan si definisi regex-nya ini udah ke jalan, nanti bakal ada tulisan Google Opened. Jadi nunjukin kalau misalnya si definisi regex ini udah jalan gitu. RE ini modul yang kita pakai buat mencari kata yang sama yang ada di Google gitu. Jadi kan nge-search gitu di Google sehingga bisa ngebuka si Google tersebut. Terus nanti bakal ngomong, misalkan ini semua udah jalan gitu. Ini udah jalan, ini kan link Google-nya. Nah, terus di sini buat variabel baru yaitu subreddit. Nah, di sini tuh nanti si subreddit itu di mana dalamnya tuh kayak regex ini kan, jadi kita tadi si regex tuh variabel buat nyari kata yang kita cari yang sama gitu kan, terus nanti bakal nge-search grup yang pertama gitu, jadi yang paling awal kayak gitu. Nah, terus dibuka di modul web browser, dibuka linknya. Nah, terus kalau misalkan udah selesai, bakal ada tulisan bakal ngomong Google Open, terus di programnya bakal ada tulisan dan, tapi di GUI-nya nggak ada gitu, cuma di program sini doang. Nah, terus selanjutnya ada Open YouTube. Kalau misalnya kita mau ngomong Open YouTube, kalau misalkan kita mau buka YouTube gitu, kita bisa ngomong Open YouTube sebagai sebuah perintah. Terus nanti si programnya bakal ngomong Opening YouTube. Nah, terus bakal muncul tulisan juga YouTube Open di GUI-nya. Terus sama yang kayak tadi, bakal apa namanya? Ada definisi regex di sini yang bakal nyari si YouTube-nya itu. Terus bakal ngilangin kata komennya gitu. Jadi kayak misalkan kita ngomong open YouTube gitu. Nanti yang muncul di mana namanya? Di Google-nya gitu, YouTube-nya doang gitu. Nah, terus ini sama kayak yang tadi, setelah ada URL, di bawahnya ada ini baru, variabel baru yang nyatain kita bakal ngebuka grup yang pertama gitu, jadi satu grup gitu. Nah, terus dibuka pada modul web browser, terus setelah udah bakal ngomong YouTube Opened lagi. Kalau misalnya si programnya udah berhasil buka si YouTube-nya. Nah, selanjutnya ini ada Open Facebook. Kurang lebih sama kayak yang sebelumnya gitu. Nanti bakalan, pas kita ngomong Open Facebook, si programnya bakal ngomong opening Facebook, terus bakal munculin kata Maya Open Facebook di GUI tersebut. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, bakal nge-search dari modul RE gitu. Kita pakai modul RE yang buat, apa namanya, kan si regex ini buat minimalisir kesalahan kata gitu. Jadi bukan diperjelas, maksudnya biar meminimalisir gitu kesalahan pronunciation mungkin yang kita pakai gitu kan. Nah, terus di sini sama pakai yang grup 1, terus masih sama dicari pakai modul yang web browser. Terus kalau misalkan programnya udah jalan, udah ngebuka si Facebook, si programnya itu bakal ngomong Facebook Opened gitu. Terus selanjutnya ada Instagram.
Sama kayak yang tadi kalau misalkan kita ngomong open Instagram, nanti si programnya bakal ngomong opening Instagram gitu kan. Nah, setelah ngomong opening Instagram, itu sama jalan ke yang ini, ke yang sini, ke si subreddit, terus ngebuka URL-nya yang ada di atas ini. Nah, terus nanti setelah ini semua jalan, pakai modul web browser, si programnya bakal ngomong Instagram open, kayak gitu. Nah, terus nanti bakal ada tulisan dan di sini. Di sini ya, di running sininya. Tapi nggak ada di GUI gitu kan. Nah, terus selanjutnya itu Twitter. Sama-sama yang tadi. Jadi kayak kita bilang open Twitter sebagai satu perintah, nanti si programnya bakal ngejalanin ngejalanin si regex ini, terus ngebuka si URL ini, terus baru ngejalanin si subreddit ini yang di grup 1 itu. Jadi grup 1 tuh maksudnya tuh kan kita nyari kata yang sama pakai si RE ini, modul RE ini pakai nyari kata yang sama. Terus nanti grup pertama yang keluar itu yang bakal ke search kayak gitu. Nah, terus tetap sama dibuka pakai modul web browser juga. Ketika semua ini sudah jalan gitu, nanti programnya ini bakal ngomong, si GUI-nya tuh bakal ngomong Twitter open gitu. Nah, selanjutnya ini ada playing musik. Kalau misalnya kita ngomong playing musik itu sebagai satu perintah, nanti self output text-nya itu yang bakal muncul di GUI-nya itu Maya playing musik. Nah, terus di sini kita masukin songdir. Songdir itu jadi letak file gitu yang bakal ini kan kita masukin dari device kan, dari file di device yang ada di kita gitu kan. Nah, terus ini buat definisi baru. Nah, OS ini nih buat file lokal yang ada di device kita itu nanti jadi bakal masuk ke sini. Nah, sehingga di sini bakal kebuka start file. Jadi yang tadi file yang ada di device kita, terus jalan start file, terus kan kita masukin kan pasti di sini nih pasti kita masukin file yang udah ada lagu-lagunya gitu. Nah, nanti bakal kita pakai random di sini, choices random gitu, biar lagu yang keputar itu random gitu. Terus yang di bawah ini ada time. Kalau misalnya kita mau nanyain waktu gitu, mau nanyain waktu ke si programnya gitu bisa. Nah, di sini bikin definisi kalau misalkan time itu pakai modul datetime yang bakal nunjukin menit, jam sama menit kayak gitu. Nah, nanti di program GUI-nya itu bakal ada gitu tulisannya kayak misalkan sekarang jam 11.18. Nah, gitu nanti si GUI-nya juga bakal ngomong time yang ada di atas ini gitu. Selanjutnya ini ada Word. Nah, open Word gitu. Kalau misalkan kita mau buka Word, mau merintahin si programnya buat ngebuka Word. Nah, nanti habis kita ngomong open Word gitu, si programnya bakal ngomong opening Word gitu kan. Nah, terus nanti kita pakai modul subproses di sini buat manggil si programnya berupa exe yang ada di device kita gitu. Tapi ininya apa namanya? Berupa file .exe gitu yang bisa dipanggil gitu kan di sini. Nah, terus nanti kalau misalkan udah bakal ada tulisan Word open, terus bakal ngomong juga si programnya kalau misalnya si program ini udah kebuka, si Word ini udah kebuka. Nah, terus ada open Excel. Kalau misalkan kita mau buka Excel juga sama gitu.
kita bilang aja open Excel. Nah, nanti si programnya bakal ngomong opening Excel gitu, opening Excel. Nah, nanti sama kita manggil pakai modul subproses, manggil si apa namanya? Jadi modul si subproses ini buat manggil program .exe yang mau kita masukin gitu, kayak model Excel, Word, mau Zoom ataupun game gitu. Dan nanti kalau misalkan udah jalan si GUI-nya bakal ada tulisan Maya Excel Open kayak gitu. Si Zoom juga sama. Di sini kenapa kita pakai X bukan pakai Z? Karena setelah kami coba beberapa kali itu tidak terdeteksi pronunciation-nya gitu. Tapi tetap kita masukinnya file Zoom kok di sini. .exe Zoom ya, .exe-nya Zoom. Nah, terus setelah ini jalan gitu, setelah bisa berhasil pakai modul subproses ini buat ngebuka Zoom tersebut, nanti si programnya bakal bilang Zoom opened. Nah, terus di GUI-nya juga bakal ada tulisan Maya Zoom opened kayak gitu. Yang game juga sama. Kita bilang misalkan kita mau buka satu game gitu. Kita masukin apa ya? Jadi si jalan filenya gitu kayak .exe-nya tuh dimasukin ke sini. Nah, terus nanti kalau misalkan udah jalan, si GUI-nya itu bakal ada tulisan di sini, Maya game opened. Nah, bakal ngomong juga game opened di situ. Kayak gitu. Nah, gini. Selanjutnya ada search. Kalau misalnya kita mau search gitu, sesuatu di komen. Kayak satu konten gitu. Nah, di sini kita pakai PyWhatKit itu buat ngebuka YouTube ya, PyWhatKit itu. Nah, di sini konten itu kita definisiin komen, terus replace. Jadi misalkan kita mau cari search Indonesia gitu, nanti yang bakal ketulis itu cuma Indonesianya doang gitu. Kita ngilangin kata search, tetapi yang dibicarakan si program ini bakal tetap bicara search Indonesia gitu. Nah, di sini pakai modul PyWhatKit ya. Terus nanti bakalan di GUI-nya itu bakal muncul gitu output-nya kayak gini, output teksnya kayak kontennya kayak misalkan Indonesia bla 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 gitu. Nah, terus selanjutnya ada who is. Kalau misalkan kita mau cari tahu nih orang siapa gitu kan. Nah, kayak orang kan person ya. Jadi di sini kita definisiin sebagai person gitu, variabelin jadi person. Nah, komennya ini who is-nya ini bakal diganti gitu. Jadi pas waktu kita tetap ngomong who is, misalkan who is Jokowi. Nah, nanti si programnya ini nyarinya tuh cuma si bukan. Nanti tuh bakal ngomong Jokowinya doang gitu, nyari Jokowinya doang dari modul Wikipedia. Nah, di sini kita buat variabel baru, ambil dari apa namanya modul Wikipedia, itu berupa kayak ringkasan dari orang tersebut yang kita cari. Nah, nanti tuh yang bakal ada muncul itu di program ini tuh cuma 2 kalimat doang, 2 kalimat aja yang bakal ada gitu. Nanti kalau misalkan udah, si programnya bakal ngomongin yang tadi 2 kalimat yang kita cari itu, misalkan kayak 2 kalimat tentang Bapak Jokowi kayak gitu. Nah, terus selanjutnya ada what is. What is itu apa kan? Nah, ini kita bikin variabel what is gitu kan, kayak misalkan kita mau cari what is Bali gitu kan, misalkan kita mau cari what is Bali gitu kan. Nah, nanti si programnya ini bakal nge-search tulisannya tuh cuma Bali doang gitu, dan nanti info di sini di variabel info tuh sama kayak yang tadi masukin dari modul Wikipedia, terus satu ringkasan tentang Bali, dan nanti cuma berupa 2 kalimat aja gitu.
gitu, yang bakal diomongin sama si programnya itu. Nah, terus yang terakhir ada thank you. Kalau misalnya kita udah selesai nih, nggak mau nyari-nyari apa-apa lagi gitu, misalnya udah mau menutup programnya gitu, kita bisa ngomong thank you biar si programnya ini selesai gitu, nge-exit sendiri kan di sini. Jadi nanti setelah kita ngomong thank you, si programnya bakal ngomong you're welcome, have a nice day, dan bakal ada tulisan you're welcome, have a nice day juga gitu. Jadi setelah kita ngomong thank you, bakal nge-exit. Si programnya itu bakal selesai. Nah, yang di sini tuh, jadi buat perkenalan si Maya, kan kita namain program ini tuh Maya kan. Jadi waktu pertama kita buka, jadi biar ngomong, my name is Maya, your virtual assistant gitu kan, buat salam. Jadi pas begitu programnya dibuka, kan si Maya nih ngomong gitu. Kayak my name is Maya, your virtual assistant. Nah, terus greet me, dia tuh ngasih salam. Misalnya kan, kayak tadi di atas kan ada gitu, selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat sore gitu kan. Nanti si programnya nih bakal, ya terus nanti si programnya nih bakal apa namanya, bakal ngomong sesuai sama jam yang ada. Nah, terus di sini widget ini buat ngebuka si GUI, buat ngebuka GUI-nya gitu. Raffi, jalanin sekarang, kita bakal coba jalanin GUI-nya mungkin ya. Ya, sekarang karena sudah menjelaskan program dari awal sampai akhir, kita akan mencoba menjalankan si programnya. Sebentar. Nah, di sini berupa GUI-nya. Nah, tadi sebelum membuka si GUI-nya atau tampilan layar ini, si programnya itu menginisialising dulu, jadi memperkenalkan diri dulu, lalu mengucapkan salam ke penggunanya. Nah, lalu setelah itu muncullah si GUI-nya, tampilan GUI-nya. Nah, ketika di sini belum program kita tuh belum speech recognition yang itu belum bisa di running. Nah, untuk merunningnya kita klik run, nanti klik run, lalu ketikkan masukkan perintah yang akan dijalankan. Langsung coba saja. Hello Maya. Nah, kan tadi si programnya tuh mengucapkan hello Masa, how can I help you? Raffi, coba di-share sound dulu. Sebentar. Mana sih? Udah. Oke. Mungkin ulang lagi ya. Wait. My name is Maya, your virtual assistant. Good morning, Master. Oke. Ini adalah tampilan GUI dari program kami.
Nah, tadi tuh sebelum muncul tampilan GUI-nya, si program tuh berbicara atau memperkenalkan diri dulu. Yang di sini pas initializing, si programnya tuh mengucapkan, "My name is Maya, your virtual assistant." Nah, kemudian si programnya tuh mengucapkan salam ke kita berdasarkan waktu yang sekarang gitu, waktu saat ini. Nah, ketika yang ketika semua itu udah beres, baru si layar GUI-nya muncul. Nah, walaupun udah muncul, kita belum bisa memasukkan atau menginputkan suara buat menjalankan si perintahnya. Nah, untuk menjalankan si perintahnya atau memasukkan suaranya, kita perlu mengklik run terlebih dahulu, baru mengucapkan perintah kita. Sini langsung dicoba saja. Hello Maya. Hello, Master. How can I help you? Nah, ketika program udah selesai mengucapkannya, maka muncul tampilan outputnya. Hello Master, how can I help you? Mungkin Vian perintah selanjutnya mau perintah apa? Boleh dicoba buka YouTube dulu gitu, Pi. Kamu yang coba, Wen. Aku. Ya. Open YouTube. Open YouTube. Kayaknya nggak kedengeran deh, Pi. Berarti nggak Berarti harus bisa lewat Zoom ya? iya nggak bisa. Oke. Ya. Jadi bisa jadi kekurangan ya, Pi. Oke. Nah, tadi kan si perintahnya tuh si programnya tuh mengira saya tuh berbicara Bloody Sunday, padahal bukan. Nah, itu tuh si programnya tuh mencari dulu, memastikan dulu kata ini sama atau mendekati kata-kata yang ada di Google. Nah, kalau ada berarti ya ini kata-kata ini yang tadi mendekati yang saya ucapkan. Nah, di sini masih listening, soalnya kata-kata yang tadi itu belum menjalankan perintah apapun. Nah, mungkin selanjutnya open YouTube untuk membuka situs YouTube-nya. Open YouTube. Opening YouTube. YouTube opened. Sebentar. Saya keluarkan dulu. Ternyata Chrome-nya. Oke. Nah, sebenarnya tadi itu bisa dijalankan, tapi ada kendala di Chrome-nya. Mungkin kita coba lagi.
Mungkin coba buka aplikasi, Pi. Aplikasi. Ya. Oke. Word. Aplikasi Word. Oh iya. Open Word. Opening Word. Word opened. Nah, di sini berhasil membuka Word. Sebentar, saya close dulu. Sebentar. Nah, sini sudah terbuka si Word-nya, berarti program untuk membuka Word itu berhasil. Sebentar. Sepertinya oke. Saya tutup dulu aplikasi yang lain. Oke, sudah. Nah, di sini not responding karena si programnya sedang menjalankan atau membuka file exe yaitu Word. Jadi kita harus menutup dulu program atau Word-nya untuk memberikan perintah yang baru. Nah, ketika Word ditutup, maka si program siap untuk menjalankan perintah yang lain. Sekarang masukkan apa ya? Pi, coba what is, Oke. atau Chrome kamu masih ini? Oh ya, coba lagi open YouTube. Oh ya, boleh. Open YouTube. Opening YouTube.
YouTube opened. Open Google. Opening Google. Google opened. Buka dulu Chrome-nya. Oh. Atau mau coba, oh bisa tuh. Seperti tadi itu udah beres ya. Udah terbuka YouTube sama Google, tapi karena ada lambat di device saya, jadi agak lambat untuk membuka situs-situsnya. Nah, tadi kan sudah berhasil. Di sini tuh sudah terbuka situs YouTube-nya. Namun karena mungkin banyak aplikasi yang dibuka, sehingga aplikasi yang lain menjadi lambat. Oke, YouTube sama Google sudah terbuka, berhasil terbuka. Terus kita coba yang what is yang memakai Wikipedia. What is apa? What is Indonesia? What is Indonesia? What is Indonesia? Oh, sebentar. Tadi si programnya hanya What is Indonesia? Indonesia. Listen, Indonesia. Officially the Republic of Indonesia, Indonesian, Republic Indonesia, listen, is a country in Southeast Asia and Oceania between the Indian and Pacific Oceans. It consists of over 17,000 islands, including Sumatra, Sulawesi, Java, and parts of Borneo and New Guinea. Nah, di sini tuh di bawah outputnya tuh ada kata-kata yang sudah diucapkan oleh si programnya. Terus selanjutnya kita coba yang who is. Who is Joko Widodo?
Joko Widodo, Indonesian, DK Wid, born June 21, 1961, also known as Jokowi, is an Indonesian politician and businessman who is the seventh and current president of Indonesia. Elected in July 2014, he was the first Indonesian president not to come from an elite political or military background. Sama seperti yang tadi, di sini tuh di tampilan bawah itu ada kata-kata yang sudah diucapkan oleh si programnya. Terus buka apa ya? Coba nanyain waktu, mungkin. Waktu program kita coba yang waktu. What time is it? 11:45 a.m. Nah, yang waktu berhasil dan di sini outputnya tuh berupa waktu saat ini. Terus apa lagi? Buka YouTube. Kayak YouTube yang search. Oke, Search. coba search Indonesia. Search Indonesia. Sebentar. Search Jerome Pauline. Ada yang salah tidak? Oke, coba. Search Indonesia. Search Indonesia. Hai pemain satu, siap hadapi tantangan ini? Oke. Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global. Indonesia thrilled us. Just Kalau tadi yang open YouTube itu hanya membuka situsnya saja. Kalau yang search lalu mau mencari apa, nanti sih kalau yang search itu langsung membuka video dari YouTube berdasarkan apa yang kita inputkan. Contohkan tadi search Indonesia, maka si program akan membuka konten Indonesia, konten yang ada kata Indonesianya. Kalau di sini saya menemukan Singapura versus Indonesia. Oke, yang ini beres. Terus apa lagi?
search, open game, beres. Open Twitter, Instagram, or Facebook. Vi, coba. Oh itu ya. Belum. Oke, bentar. Open Facebook. Opening Facebook. Facebook opened. Nah, di sini open Facebook sudah berhasil. Yang nantinya tinggal memasukkan login, username dan email dan passwordnya. Bentar. Oke. Saya hapus dulu. Sekarang coba untuk membuka situs Instagram. Open Instagram. Open Instagram. Open Instagram. Opening Instagram. Instagram opened. Oke, berhasil. Coba buka Twitter. Open Twitter. Opening Twitter. Twitter opened. Oke, berhasil. Terus tadi tuh Coba ini Pi, music. Oh oke. Hampir terlewat. Iya. Play music. Oke, berhasil. Playing music. Lagu apa nih? Lagu apa? 触れたくて震えてく声が Berhasil. Nah, sekarang untuk membuktikan apakah modul random itu jalan atau tidak. Kalau jalan, nanti lagu yang akan diputar akan berbeda dengan yang diputar tadi. Oke. Play music. Playing music. Oke. Dan
Berhasil. Oke. Dan modul random ternyata berhasil untuk memutar lagu yang berbeda secara acak. Nah, selanjutnya open Excel ya. Excel. Excelism. Open Excel. Bentar. Open Excel. Open Excel. Open Excel. Opening Excel. Excel opened. Open Excel berhasil. Oke. Berarti tinggal apa? Yo, Zoom. Zoom mungkin nggak bisa, tapi karena sedang digunakan. Oh iya. Bisa ditutup. Itu satu lagi. Oh ya, game. Oh iya. Kalau game saya tuh nanti tuh membuka game Getting Over It. Open game. Opening game. Game opened. Sebentar. Masih loading. Namun icon di taskbar sudah muncul. Hasil. Ini game yang tadi saya tambahkan untuk membukanya dari program. Tutup saja. Oh ya. Yang berhasil game. Supaya beres ya. Selesai. Oke, karena yang terakhir tuh Thank you. thank. Nah, bisa keluarnya itu bisa mengklik exit atau langsung exit window-nya, atau bisa dengan suara memasukkan perintah thank you. Seperti
Thank you. Thank you. You are welcome. Have a nice day. Nah, hasil mungkin sudah ya. Mungkin cukup sekian. Silahkan tutup ya. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami tentang virtual assistant, tentang GUI virtual assistant dan codingannya, tentang programnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ambil yang dapat diterima dan kelebihannya, kurangnya mohon dimaafkan. Saya Feanska Versanda dan rekan saya Raffi Nurjayadinata pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.